Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Garin Manurung, NIM 2103060007 dari Peternakan A. Di sini pada praktikum ini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Soal pertama adalah jelaskan tiga sistem kompensasi dalam tubuh. Yang pertama adalah sistem darah dapar yang mengatur pH darah menjadi 7,4 atau normal yang dibantu oleh asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Lalu saya akan menjelaskan kompensasi dalam tubuh. Mekanisme di dalam tubuh harus mampu mempertahankan pH darah dalam rentang normal, itulah yang dinamakan kompensasi. Misalnya pada tubuh saat berolahraga, tubuh akan mengalami asidosis karena penumpukan asam laktat akibat kebutuhan oksigen yang tidak terpenuhi. Selain itu juga menghasilkan CO2. Lalu PCO2 yang tinggi menyebabkan CO2 bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3 yang dipecah menjadi ion H+ yang berikatan dengan hemoglobin dan HCO3-. Lalu dikeluarkan ke dalam plasma. Kompensasi tubuh pertama kali dilakukan oleh dapar, yaitu hemoglobin kemudian bikarbonat berikatan dengan asam atau basa beberapa detik agar pH tetap atau mendekati normal. Lalu dengan bantuan enzim karbonat anhidrase, setelah itu kompensasi di tubuh kemudian dilanjutkan oleh paru-paru yang melakukan resinspirasi dengan cepat dalam pertukaran gas, di mana asam karbonat diuraikan menjadi CO2 dan H2 dan lebih kurangnya 10% CO2 dilepas pada bernapas, sisanya menjaga pH, maka PCO2 turun dari normal, di mana pH akan menjadi pH lalu meningkat. CO2 yang terbentuk menuju paru-paru dan setelah itu sampai ke alveoli maka berdifusi ke kapiler alveolus. CO2 dikeluarkan melalui pernapasan. Lalu hal itu terjadi beberapa menit dan akhirnya masuk ke ginjal. Pada ginjal akan mengkompensasi keadaan dengan cara mengeluarkan banyak asam lewat urin, dan ginjal melakukan ekskresi ion H+ pada proximal distal tubulus proksimal. Lalu tubulus distal ditukar dengan Na+, lalu bisa juga membentuk amonia dan dibantu Na+. Lalu soal kedua yaitu jelaskan proses metabolisme pada tubuh. Metabolisme air pertama-tama melalui pada tubuh akan masuk ke mulut, lalu ke pencernaan. Setelah itu diproses akan masuk ke pembuluh kapiler. Setelah dari pembuluh kapiler akan masuk ke jantung. Di sini jantung akan membantu untuk memompa air ke seluruh tubuh. Lalu dilanjutkan ke paru-paru. Pada paru-paru akan terjadi pertukaran udara, yaitu karbon dioksida CO2 dan oksigen atau O2. Setelah itu akan masuk ke hati. Di hati air akan membantu memetabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Setelah hati, ia akan masuk ke ginjal. Masuk kepada ginjal berawal dari kapsula Bowman. Di sini pada kapsula Bowman memiliki glomerulus. Di glomerulus ini terjadi filtrasi yang menghasilkan urin primer. Di glomerulus ini yang difiltrasi adalah sel-sel darah merah, keping darah, dan protein plasma. Setelah dari glomerulus akan masuk ke tubulus contortus proximal. Pada tubulus contortus proximal ini terjadi reabsorpsi untuk menghasilkan urin sekunder. Pada reabsorpsi ini ia akan menghasilkan glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat, asam urat. Setelah dari tubulus contortus proximal akan masuk ke lengkungan Henle. Pada lengkungan Henle ini terjadi reabsorpsi H2O, Na+, K+, dan Cl-. Setelah itu pada lengkungan Henle akan masuk ke tubulus contortus distal. Pada tubulus contortus distal terjadi augmentasi urin. Augmentasi urin sekunder tadi menjadi urin sebenarnya. Pada augmentasi ini terdapat Na+, K+, urea dan urobilin, dan juga NH4. Setelah itu urin akan diteruskan ke tubulus colectivus dan akan diteruskan pada ureter.
Setelah urin masuk ke ureter, akan diteruskan ke vesika urinaria atau kantong kemih. Setelah kita ingin mengeluarkannya, ia akan keluar pada uretra. Begitulah metabolisme air pada tubuh. Lanjut ke soal nomor 4 adalah sumber air pada ternak. Sumber air pada ternak pertama ada pada air minumnya yang diberikan peternak ke ternak. Lalu ada air yang tergantung pada pakan seperti hijauan yang memiliki kandungan air lebih banyak dan konsentrat yang memiliki kandungan air lebih sedikit. Lalu ada juga air metabolik. Air metabolik ini berasal dari makanan atau sintesa dari molekul yang kompleks pada tubuh. Lanjut soal nomor 4, yaitu bagaimana cara menghitung air metabolik. Di sini saya memiliki contoh soal. Misal suatu ransum mengandung 10% atau 20% lemak dan juga 55% karbohidrat. Soalnya adalah, maka air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kcal energi metabolik adalah, lalu ada ketetapan yaitu pada tabel. Setelah itu kita akan menghitungnya. Air metabolik dari 100 gram ransum. Kita lihat tadi protein memiliki 10%, maka 10 gram protein dikali 4 menjadi 40 kcal. Lalu lemak memiliki 20%, berarti 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 kcal. Dan juga 55% karbohidrat menjadi 55 gram karbohidrat kali 4 per 8 sama dengan 220 kcal per 440 kcal. Lanjut, 40 kcal tadi menghasilkan 40 kali 0,15. 0,15 mendapatkan dari air metabolik per 100 kcal. 15 dibagi 100 menjadi 0,15. Jadi 40 dikali 0,15 menjadi 4,2 gram air metabolik. Lalu 180 kcal menghasilkan 180 kali yang tadi 11,1 akan dibagi yang 100 menjadi 0,111 kcal sama dengan 19,98 kcal. Lalu 220 kcal menghasilkan 220 kali 0,15 kcal menghasilkan 33 gram air metabolik. Lalu semua ini akan dijumlahkan menjadi 57 gram air metabolik. Begitulah cara menghitung air metabolik. Ke pertanyaan terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi ekskresi tubuh. Pertama adalah keluar dari kulit atau yang disebut keringat. Ini dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi pada ternak. Lalu keluar sebagai pernapasan, biasanya terjadi pada unggas, 40% air akan keluar pada pernapasannya. Lalu ada juga yang keluar sebagai urin dalam proses si ureter ginjal tadi. Lalu ada saluran pencernaan. Pada saluran pencernaan berbeda-beda, seperti terdapat pada feses sapi akan lebih basah daripada kambing. Sekian praktikum saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.